naik perahu, mendaki gunung, menginap di hutan. Anugerah misi ini bisa pergi kemana saja ke seluruh dunia. Menjadi seorang misionaris CM itu merupakan suatu kegembiraan. Halo saudara-saudara yang terkasih, perkenalkan nama saya Romo Murji. Saya sejak tahun 2006 bertugas di Taiwan. Jadi saat itu setelah tabisan, kemudian saya mengurus visa, lalu mendapatkan visa dan saya berangkat di Taiwan sampai sekarang ini, berarti sudah 18 tahun. Ya, banyak sekali pengalaman yang menyenangkan. Kalau saya kumpulkan semua adalah pengalaman yang menyenangkan semua. Kadang-kadang ada orang tua yang khawatir kalau anaknya jadi romo kemudian bermisi di tempat yang jauh, merasa kehilangan bagaimana anak saya akan dikirim di mana, di tempat yang pelosok atau di tempat yang sulit. Ternyata tidak seperti itu. Saya setelah tabisan dikirim di Taiwan, di tempat yang ya serba maju, semua teknologi ada, kehidupan ya tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi itulah ya perlu kita syukuri. Jadi artinya misi itu tidak hanya pergi di tempat-tempat yang terpencil, yang jauh. Memang itu juga penting untuk mewartakan kabar gembira kepada orang-orang yang belum mengenal. Tetapi di negara-negara seperti Taiwan, seperti Eropa, di Belanda, dan negara lain juga membutuhkan evangelisasi. Jadi saya di Taiwan, di tengah-tengah masyarakat yang serba maju, semua itu juga membutuhkan, merindukan kabar gembira. Seperti sekarang ini saya tinggal di sebuah paroki di pusat kota Taipei. Ada transportasi gampang sekali dan ya semakin mendekatkan saya pada keluarga dengan teknologi. Bisa dengan live streaming, bisa dengan video calling, rasanya tidak jauh dari keluarga dan juga tidak jauh dari teman-teman sekitar. Bahkan ya saya bisa berkomunikasi dengan ibu saya setiap saat. Karena sekarang sudah ada video streaming, kita bisa berbicara, melihat, dan itu sangat menyenangkan. Dan itu adalah ya salah satu rahmat yang kita syukuri. Jadi jangan kita juga berbayangan, oh misi itu seperti dulu romo-romo yang bermisi di tempat yang jauh, naik kapal 3 bulan di atas laut, ada yang mati di laut, ada yang sampai, ada yang enggak. Sekarang ini semua sudah gampang. Jadi bukan hal yang sulit. Setiap kali ya saya ingin bertemu dengan teman-teman saya bisa kontak mereka, dan ini juga dapat juga untuk menyebarkan, mewartakan iman kita, tidak hanya harus melalui tempat yang jauh. Jadi melalui media, melalui ya komunikasi, itu juga termasuk mewartakan kabar gembira. Saya membina juga orang-orang Indonesia yang berada di sana. Banyak sekali orang-orang Indonesia. Sekarang ini bahkan di Taiwan itu ada 230.000 orang Indonesia. Ya 200.000 lebih itu adalah TKI dan ada sisanya adalah mahasiswa, dan banyak mahasiswa itu yang ke gereja. Mereka adalah orang yang studi, kebanyakan orang-orang Katolik, orang Kristen, dan sekarang ini ya perkembangannya sungguh pesat. Ada kelompok Indonesia di Taiwan, keluarga Katolik Indonesia di Taiwan, dan itu sungguh menyenangkan. Tidak membayangkan bahwa kita hidup di tempat yang jauh, tetapi seperti di tempat sendiri. Kita bisa bertemu teman-teman kita dari tempat asal kita, dari kota kita, dari Surabaya juga banyak, dari Jakarta juga banyak yang studi. Bahkan setiap hari saya juga bertemu dengan orang-orang Indonesia. Itu mengubah gambaran kita untuk bermisi. Ternyata ya keluarga Indonesia itu sungguh-sungguh tersebar di mana-mana. Yaitu jadi tidak perlu ada kekhawatiran
Kalau anak saya mau bermisi di tempat jauh, bagaimana hidup mereka? Tuhan pasti sudah menyelenggarakannya. Tuhan mengutus, Tuhan menyediakan, dan Tuhan memberikan kekuatan. Itulah salah satu anugerah dari misi. Memang Romo-Romo CM itu sekarang bermisi ke seluruh dunia, terutama dari provinsi Indonesia. Karena di provinsi-provinsi lain kekurangan panggilan, tempat-tempat yang dibutuhkan untuk menyebarkan pewartaan itu sangat luas. Seperti di Solomon, seperti di Papua Nugini, ada di Suriname, ada di Belanda, ada di Bolivia. Ya, mereka sangat menantikan misionaris dari Indonesia. Memang tugas misi ini adalah ya pilihan selain dari pengutusan. Dulu waktu mau dikirim di Taiwan juga ditanya mau pergi kemana. Ada yang mau pergi ke Papua Nugini, ada yang pergi ke Bolivia. Saya tanya mengapa mereka ingin, ya karena ini sangat menarik, pergi di tempat yang lain, hidup penuh petualangan, dan sungguh menarik. Saya sendiri merindukan juga bisa bermisi mengalami seperti teman-teman saya yang di Bolivia dengan naik kuda atau dengan jalan kaki menelusuri hutan di tempat-tempat yang serba natural. Mereka sungguh ceritanya sangat menggembirakan. Kadang-kadang saya juga merindukan di tempat bisa naik perahu, bisa mendaki gunung, menginap di hutan. Itu sungguh-sungguh sesuatu yang menyenangkan. Dari teman-teman saya yang bermisi di Solomon, di Papua Nugini, di Suriname, di Bolivia, mereka sungguh-sungguh menceritakan dengan senang hati, sama sekali tidak ada suatu yang merasa tertekan atau kecewa. Bahkan dia ini sungguh yang namanya misi, pergi untuk mewartakan kabar gembira, sungguh-sungguh menyenangkan. Ya, itulah gambaran dari misi. Jangan kita bergambaran bahwa wah misi jauh, bagaimana hidup anak saya menderita. Ya pasti itu kan dari cerita dari orang lain, tapi bagi kami yang mengalami sendiri misi itu semua menyenangkan. Ya, semua membuat kami bersyukur anugerah misi ini bisa pergi kemana saja ke seluruh dunia untuk menyapa orang-orang di daerah sana dengan belajar bahasa yang berbeda, bisa ngomong dengan bahasa lain, bisa ini sungguh-sungguh satu yang sangat menyenangkan bagi kami untuk bermisi. Cerita pengalaman dari keponakan saya, ya dia juga pengen bermisi karena dengar cerita dari teman-teman saya yang bermisi. Pokoknya saya pengen jadi imam yang bermisi. Dan juga dari keluarga saya juga senang bisa anaknya bisa bermisi di tempat lain meskipun jauh, tapi itu bukan suatu tantangan. Setiap kali ya bisa datang. Sekarang semuanya serba mudah, dan itu juga keluarga juga mengundang. Bahkan ada satu Romo juga mengundang keluarganya untuk datang di tempat Romo itu bermisi, misalnya ke Taiwan. Romo di sana mengundang kakaknya atau keluarganya untuk datang juga. Itu satu yang menyenangkan. Dan kita mengenal tempat lain, kemudian bisa pergi ke sana, melihat karya-karya kita di sana, sungguh satu-satu yang menyenangkan dalam dunia misi ini. Ya, dari gambaran ini saya merasakan bahwa menjadi seorang misionaris CM itu merupakan suatu kegembiraan bila mendapat tugas untuk pergi mewartakan Injil di tempat-tempat yang jauh. Jadi suatu anugerah. Bahkan juga dari teman-teman Romo yang juga sini juga, kapan ya saya ingin untuk bermisi. Jadi mereka suatu kegembiraan untuk pergi ke tempat lain, mewartakan di negara lain, di
masyarakat yang lain di tempat yang jauh, itu menjadi satu keindahan tersendiri, suatu memberi semangat kepada para romo untuk terus berjuang. Itu yang kami alami.